Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Faiza Maulana Ahza. Saya Muhammad Manzo Octavio. Saya Fahri Alrozi. Saya Sunjaya. Lanjut saja kita langsung ke videonya. Kali ini kami akan mewawancarai beberapa orang tentang dampak TikTok terhadap pelajar di Indonesia. Oke, kelompok kami akan menampilkan video referensi dari dampak aplikasi TikTok terhadap pelajar. Seberapa besar dampak TikTok? Dalam beberapa tahun terakhir, TikTok telah mempengaruhi tren musik, fashion, tarian, dan masih banyak lagi. Gak hanya itu, TikTok juga banyak memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Apa aja itu? Mari kita bahas. Yang pertama, kesempatan karir. TikTok telah banyak menghasilkan konten kreator baru dan pengusaha. Gak sedikit yang bahkan menjadi kaya raya. Melalui survei yang dilakukan oleh TikTok, 80% konten kreator menyatakan bahwa mereka mengalami peningkatan pendapatan melalui beragam peluang yang disediakan oleh fitur TikTok, seperti TikTok Live dan sponsorship deals dari brand. Di Indonesia sendiri, TikTok telah mencatat bahwa ada lebih dari 5 juta bisnis yang berkembang melalui TikTok. Yang kedua, pendidikan dan pembelajaran. Di TikTok juga terdapat berbagai video tutorial, penjelasan ilmiah, dan konten edukasi lainnya. Faktanya, 90% responden yang menggunakan TikTok untuk belajar mengatakan bahwa mereka dapatin skill baru yang gak mereka miliki sebelumnya yang berguna di kehidupan sehari-hari dengan cara yang menyenangkan dan ringkas. Yang ketiga, komunitas dan koneksi. TikTok juga memungkinkan pengguna untuk dapat menemukan dan bergabung dengan orang-orang yang memiliki minat dan hobi yang sama. Nah, untuk itu, kalian yang ingin lebih mengetahui lebih jelas dampak yang diberikan oleh TikTok, kalian bisa tahu melalui report yang disampaikan pada event TikTok Southeast Asia Impact Forum yang diadakan pada 15 Juni kemarin, di mana TikTok menampilkan pencapaiannya. Kalian tahu nggak, ada istilah namanya TikTok brain. Kita tuh di brainwash ke konten-konten yang cepat di TikTok, jadi surveinya anak muda tuh jadi nggak bisa fokus ke hal-hal yang pelan. Karena TikTok tuh adiktif banget ya, dia setiap kita scrolling tuh kita dapat dopamine hit, karena video cepat gitu. Dan itu bisa bikin kita ngurangin attention span kita. Apalagi kalau orang di real life menjelaskan sesuatu dengan pelan dan jelas, bisa jadi kita ke-influence dan nggak bisa fokus. Karena udah ke-brainwash dengan pengen yang cepet. Kalian bayangin aja, ada survei anak muda, mereka tuh buka aplikasi TikTok 8 kali sehari. Nah, kalian berapa kali? Total 90 menit sehari juga. Bahkan ada creator namanya Emma Chamberlain, followernya 10 juta, dibilang dia uninstall karena dia ngerusak kayak attention span dia. Tapi menurut kalian gimana? Ini bisa jadi platform positif, apa ternyata ada negatifnya juga dibalik scrolling dan creating konten di TikTok? Ngobrol di komen. Itulah video referensi yang kami dapatkan tentang dampak aplikasi TikTok terhadap pelajar. Kita langsung saja lanjut ke sesi wawancara. Selamat siang Kak, izin mewawancarai dengan kakak siapa? Almira, Laila, Nada, Maudi. Dari kelas berapa kalau boleh tahu? 11 RPL 3. 11 RPL Industri. 11 RPL Industri. 11 RPL Industri. Oke. Kak, nomor 1, menurut Anda mengapa pelajar saat ini banyak yang menggunakan aplikasi TikTok? Kalau dari jawaban saya itu karena aplikasi TikTok itu banyak edukasinya, banyak selain dia konten-konten juga, di situ juga banyak tentang pelajaran karena kita bisa ngambil pelajaran dari ilmu TikTok juga. Jadi itu bukan hanya aplikasi sekedar buat seru-seruan aja. Sama. Oke, selanjutnya nomor 2, bagaimana tanggapan Anda tentang pengguna di bawah umur yang menggunakan aplikasi TikTok? Mungkin menurut saya kurangnya pengawasan dari orang tua, sama kan biasanya di TikTok itu ada kayak konten-konten yang kurang pantas untuk buat anak-anak di bawah umur. Nomor 3, bagaimana tanggapan Anda tentang konten-konten negatif yang ada di TikTok? Menurut aku sih konten-konten negatif gitu ya sebaiknya harus dikurangin sih ya. Harusnya juga ada kebijakan dari TikToknya untuk konten-konten seperti itu nggak bisa ditayangin gitu aja. Baik Kak. Nah, nomor 4, menurut Anda apa saja dampak positif dari aplikasi TikTok? Dampak positif dari aplikasi TikTok itu kita bisa mengetahui kayak informasi-informasi bisa dari dalam negeri sama luar negeri ya gitu-gitulah. Yang terakhir nomor 5, menurut Anda apa saja dampak negatif dari aplikasi TikTok? Dampak negatifnya itu biasanya suka ada video-video atau konten-konten yang kurang pantas kayak contoh misalnya ada bullying tentang sekolah-sekolah gitu. Walaupun itu hanya sekedar konten, tetapi kan biasanya banyak anak yang suka meniru kan. Terus ada kayak di atas umur 17 plus atau 18 plus itu biasanya suka ada. Oke, terima kasih Kak atas wawancaranya. Maaf mengganggu waktunya. Oke, langsung saja ke wawancara yang kedua. Siang Pak, izin mewawancarai dengan Bapak siapa? Dengan Haluci.
Persoalan pertama, menurut Bapak, mengapa pelajar saat ini banyak yang menggunakan aplikasi TikTok? Aplikasi TikTok kan aplikasi yang banyak penggunanya ya, terutama anak-anak pelajar. Jadi biar pelajarannya itu mudah dipahami dan mudah diakses. Salah satunya kenapa menggunakan media sosial, salah satunya TikTok seperti itu. Ya. Nomor 2, bagaimana tanggapan Bapak tentang pengguna di bawah umur yang menggunakan aplikasi TikTok? Wah, itu sebetulnya harus dibatasi. Tuh. TikTok itu kan aplikasi media sosial ya. Nah, ada pembatasan, terutama untuk anak-anak yang memang perlu waktunya untuk bisa mengakses itu. Nomor 3, bagaimana tanggapan Bapak tentang konten-konten negatif yang ada di TikTok? Nah, itu harus diblokir itu ya. Dan kalau bisa kalau memang dirasa merugikan harus dilaporkan dari TikToknya sendiri supaya diblokir. Nomor 4, menurut Bapak apa saja dampak positif dari aplikasi TikTok? Banyak. Pertama, cepat. Informasinya kan cepat ya. Dan biasanya langsung viral, yang memang banyak jadi sorotan langsung viral itu cepat. Jadi informasinya bisa langsung sampai ke pembaca atau mungkin yang memang membutuhkan informasi itu. Nah, yang terakhir Pak, menurut Bapak apa saja dampak negatif dari aplikasi TikTok? Negatifnya itu jadi lupa waktu, pasti kan kalau orang udah biasa media sosial lupa waktu. Yang kedua ya mendapatkan informasi yang sebetulnya belum tentu benar ya, harus ada proses cek and recheck lagi seperti itu. Dan yang berikutnya lagi jadi ketergantungan. Kalau udah biasa buka TikTok, kalau nggak buka ada yang kurang ya, seperti itu. Tuh. Oke, terima kasih Pak, maaf mengganggu waktunya. Nah, berikutnya wawancara yang ketiga. Selamat siang Kak, izin mewawancarai dengan kakak siapa dari kelas berapa? Nama saya Fabdila dari kelas 10 RPL 1. Nomor 1, menurut Anda mengapa pelajar saat ini banyak yang menggunakan aplikasi TikTok? Mungkin karena ini lagi tren dan banyak informasi yang baru di sana. Nomor 2, bagaimana tanggapan Anda tentang pengguna di bawah umur yang menggunakan aplikasi TikTok? Menurut saya sih bagus-bagus aja, yang penting nontonnya yang baik-baik dan benar tentang pelajaran ya. Selanjutnya nomor 3, bagaimana tanggapan Anda tentang konten-konten negatif yang ada di TikTok? Itu seharusnya di-ban saja dari TikTok ya, dan tidak perlu ada lagi di TikTok. Nomor 4, menurut Anda apa saja dampak positif dari aplikasi TikTok? Ada pelajaran yang bagus di sana, ada informasi yang terbaru di sana, sudah sih. Terakhir nomor 5, menurut Anda apa saja dampak negatif dari aplikasi TikTok? Banyak orang-orang yang tidak senang dengan kita, mungkin videonya lebih dewasa daripada yang ditonton, itu aja sih. Terima kasih Kak, maaf mengganggu waktunya. Nah, berikutnya wawancara yang keempat. Yang Kak, izin mewawancarai dengan kakak siapa dan dari kelas berapa? Dengan Sarah dari 11 RPL 1. Alfi dari 11 RPL 1. Oke Kak. Soal nomor pertama, menurut kakak mengapa pelajar saat ini banyak yang menggunakan aplikasi TikTok? Kalau menurut aku karena isi dari TikTok tuh beragam ya, juga isinya menarik juga. Jadi ya gadget-gadget sekarang tuh jadi tertarik buat gunain TikTok. Ya, jadi nggak mudah bosan juga sih, karena kan banyak konten-konten lainnya gitu. Nomor 2, bagaimana tanggapan kakak tentang pengguna di bawah umur yang menggunakan aplikasi TikTok? Nggak tahu ya, no comment, soalnya dulu aku TikTok juga sebelum 13 tahun udah main TikTok. Ya sih no comment juga, karena kan aku juga pakai TikTok tuh di bawah usia ya, di bawah umur. Jadi ya gimana ya? Kayak gitu aja sih. Ya, nomor 3, bagaimana tanggapan kakak tentang konten-konten negatif yang ada di TikTok? Waduh, itu apa ya? Kesel sih, sebenarnya nggak kesel juga, maksudnya kayak ya seenggaknya tahu lah batasan-batasan gitu. Itu kan luasannya gede ya, cakupannya luas gitu. Iya, yang nonton soalnya pasti banyak yang di bawah umur lah. Iya, takutnya tuh yang di bawah umur tuh malah mengikuti yang gak seharusnya diikuti.
Nah, nomor 4, menurut kakak apa saja dampak positif dari aplikasi TikTok? Banyak, kita bisa promosiin jualan kita di situ, terus bisa dapat teman baru dari aplikasi TikTok. Ya, terus juga bisa kenal-kenal dari budaya lain. Betul. Ya. Nah, yang terakhir nomor 5, menurut kakak apa saja dampak negatif dari aplikasi TikTok? Apa ya? Ya karena dampak negatifnya karena konten-konten negatif tadi sih. Iya, betul, itu doang sih. Oke, terima kasih Kak. Maaf mengganggu waktunya. Nah, kita lanjut lagi yang kelima. Izin mewawancarai dengan kakak siapa dan dari kelas berapa? Nama aku Aulia Najiba dari 10 TI 3. Soal nomor pertama, menurut kakak mengapa pelajar saat ini banyak yang menggunakan aplikasi TikTok? Mungkin salah satu alasannya untuk bersosialisasi, karena kan zaman sekarang banyak juga anak muda yang bermain aplikasi TikTok, jadi mungkin untuk ada sarana sebagai mencari teman sebaya atau lain sebagainya. Oke Kak, yang selanjutnya nomor 2, bagaimana tanggapan kakak tentang pelajar di bawah umur yang menggunakan aplikasi TikTok? Selagi mereka masih menggunakan forum TikTok sebagai untuk hal-hal baik, kayak seperti mencari buat tugas, kan sekarang ada ya yang di TikTok. Cuman kalau untuk yang hal-hal negatifnya mungkin dikurangi, dan sebagai orang tua juga harus lebih mengawasi anak-anaknya yang di bawah umur. Selanjutnya nomor 3, bagaimana tanggapan kakak tentang konten-konten negatif yang ada di TikTok? Mungkin karena kita bukan siapa-siapa, jadi cuma bisa kayak ngelapor dan apa ya selain ngelapor. Jadi mungkin dilaporin aja. Ya, selanjutnya nomor 4, menurut kakak apa saja dampak positif dari aplikasi TikTok? Ya itu tadi di awal saya kan udah bilang, kayak buat cari teman sebaya, buat mempresentasikan tugas-tugas sekolah, kan banyak juga sekarang yang disuruh di post di platform TikTok, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terakhir, menurut kakak apa saja dampak negatif dari aplikasi TikTok? Kan TikTok itu internet kan, jadi mungkin bikin anak-anak lebih jadi pribadi yang individualisme atau antisosial. Oke, terima kasih Kak, maaf mengganggu waktunya. Nah, kita langsung saja ke sesi wawancara yang terakhir. Sore Pak, izin mewawancarai dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Sugandi. Pertanyaan pertama, menurut Bapak mengapa pelajar saat ini banyak yang menggunakan aplikasi TikTok? Ya karena mungkin lebih condong ke zaman kali ya. Nomor 2, bagaimana tanggapan Bapak tentang pelajar di bawah umur yang menggunakan aplikasi TikTok? Ya sebenarnya sih nggak boleh kalau yang di bawah umur mah, harus yang bisa memilih mana yang positif dan negatif gitu. Oke, Pak, selanjutnya nomor 3, bagaimana tanggapan Bapak tentang konten-konten negatif yang ada di TikTok? Ya harus di backlist lah, diinin sama intinya. Selanjutnya nomor 4, menurut Bapak apa saja dampak positif dari aplikasi TikTok? Ya mungkin positifnya banyak hiburan lah buat anak-anak sekarang. Kedua bisa mengekspresikan keinginannya. Nah, yang terakhir nomor 5, menurut Bapak apa saja dampak negatif dari aplikasi TikTok? Kalau untuk negatifnya mungkin anak-anak sekarang jadi malas bergerak. Jadi pengennya main TikTok aja gitu. Terima kasih Pak atas wawancaranya, maaf mengganggu waktunya. Makasih Pak. Oke, itulah hasil wawancara kami tentang dampak aplikasi TikTok terhadap pelajar di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.